Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Bapak Staf Ahli Kemendikbudristek, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila MA, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia penyelenggara yang ada di Kabupaten Bantaeng, baik itu panitia dari Balai Diklat maupun dari panitia lokal. Dan yang saya banggakan, oh iya ada Widya Iswara juga di sini. Yang saya hormati pula Bapak Widya Iswara, ada 2 Widya Iswara yang sedang bertugas juga di Kabupaten Bantaeng, dan Bapak Ibu para peserta pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama yang saya banggakan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran pelatihan kita, baik walaupun ini hari libur ya, libur kalau pelatihan di wilayah kerja tidak libur. Kalau pelatihan di kampus, oke, kita boleh libur. Bahagia sekali, tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para peserta pelatihan moderasi beragama, bahagia sekali Bapak narasumber sudah berada di tengah-tengah kita untuk memanfaatkan waktu. Sebelum saya mempersilahkan beliau, sebagaimana SOP, saya akan memperkenalkan beliau dulu ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Walaupun saya yakin Bapak Ibu, para peserta sekalian tidak asing lagi untuk pemateri kita. Nama Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila MA, PhD. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 September 1970. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Mohon maaf Prof kalau tidak update. Jabatan staf ahli pada Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Alamat rumah beliau Jalan Kaja 2B nomor 12 RT 14 RW 11 Kelapa 2 Wetan. Pengalaman riwayat pendidikan beliau untuk pendidikan formal SD Muhammadiyah Makassar tahun 1983, kemudian SMP Pesantren Imim Makassar tahun 1986 ya, tamat ini. Kemudian SMA Madrasah Alia Negeri 1 Makassar tahun 1989. Kemudian S1 IAIN Alauddin Makassar tahun 1994. Kemudian S2 ANU Canberra Australia tahun 2000. Kemudian S3 UI Jakarta Universitas Indonesia Jakarta tahun 2010 dan S3 ANU Canberra Australia. Untuk pendidikan informal beliau yakni pernah mengikuti training Indonesian Young Leaders di Leiden, Belanda tahun 2008 sampai dengan 2009. Untuk pengalaman jabatan beliau, jabatan struktural, untuk jabatan struktural pernah menjadi Kepala Puslitbang, Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, tahun 2020 sampai dengan 2022 ini. Kemudian pernah menjadi Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, tahun 2017 sampai 2018. Kemudian juga pernah menjadi Kepala Bidang Paham dan Gerakan Keagamaan, tahun 2015 sampai 2017. Kemudian pernah juga menjadi Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Litbang Paham dan Gerakan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, tahun 2006 sampai 2008. Kemudian jabatan fungsional beliau
jabatan fungsional beliau mulai dari peneliti pernah menjadi peneliti muda tahun 2004, kemudian peneliti ahli media 2006. Maaf, ini anunya ya, SK-nya mungkin ini, SK peneliti ahli media itu tahun 2006, Oktober 2006. Kemudian peneliti ahli utama, peneliti ahli utama tahun 2018, kemudian profesor riset tahun 2019, yakni 19 November. Itu untuk jabatan fungsional beliau. Dan terakhir, setelah menjadi Kepala Puslitbang di tahun 2022, di pertengahan tahun ini juga, beliau diangkat menjadi staf ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, untuk informasi bagi Bapak narasumber, Bapak Prof, peserta pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama ini, peserta kita adalah para ASN di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Jadi pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama ini kita laksanakan secara offline, Bapak Prof, kita laksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Juknis, walaupun pemateri untuk Pokja kita bisa mengundang dari Pokja dari pusat melalui pembelajaran online. Peserta kita adalah para penyuluh, kemudian juga penghulu, kepala KUA, dan pelaksana pada KUA dan staf atau Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Demikian, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak narasumber dengan materi kita, yakni konsep moderasi beragama. Saya persilakan, Prof. Ya. Terima kasih Ibu Sukma, ya Ibu moderator yang sudah memperkenalkan saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Diklat Keagamaan, Ibu Juhra, yang saya hormati pula Kepala Kemenak Kabupaten Bantaeng, beserta jajarannya. Yang saya banggakan para peserta, Bapak Ibu sekalian, baik sebagai penghulu ya dan penyuluh di Kabupaten Bantaeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya ya, kami menyampaikan materi ini di atas kendaraan ya dan melalui Zoom. Semoga di masa-masa yang akan datang saya bisa secara langsung hadir di lokasi ya, dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Semoga itu bisa terwujud. Baik, materi sudah saya sampaikan ya, sudah saya kirimkan ke panitia. Mohon untuk ditayangkan. Dan selama penayangan nanti saya minta izin untuk off videonya ya, supaya kualitas suara saya dan kualitas jaringan bisa lebih baik. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya yakin konsep moderasi beragama sudah sering disampaikan oleh banyak pihak ya. Dan saya kira untuk internal Kementerian Agama konsep ini tidak asing lagi ya. Pasti sudah sering mendengar, ibaratnya kalau lagu dangdut ya, sering mendengar lagu kopi dangdut ya, jadi tidak asing lagi. Nah cuma persoalannya memang konsep moderasi beragama ini harus selalu disampaikan ya, harus selalu dipahamkan, karena pihak-pihak atau oknum-oknum yang mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap moderasi beragama itu juga tidak berhenti ya, dan secara terus-menerus sering
menyampaikan definisi-definisi dan pemahaman-pemahaman yang keliru bahkan salah ya tentang moderasi beragama. Misalnya ada yang mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah agenda asing, ya bukan agenda murni dari Kementerian Agama. Ini upaya dari Barat misalnya untuk melakukan pengkerdilan ya nilai-nilai agama. Kita diminta umat Islam supaya tidak terlalu fanatik ya atau tidak terlalu taat kepada agama kita. Kemudian kita diajarkan untuk bertoleransi secara salah kaprah ya, cenderung memutarbalikkan pemahaman kita tentang agama yang kita anut. Itu beberapa hal yang sering menjadi misunderstanding atau miskonsepsi terhadap moderasi beragama. Yang lain juga ada yang mengatakan bahwa yang dimoderasi itu adalah agama. Akan ada mazhab atau tafsir keagamaan yang merupakan versi pemerintah gitu ya. Padahal yang dimaksud di dalam moderasi beragama adalah umat beragamanya, ya bukan agamanya. Jadi agama tidak perlu dimoderasi, ya karena pada intinya moderasi beragama itu adalah konsep yang sudah ada di dalam kitab suci ya Al-Quran. Ya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 140. Mohon maaf, suaranya Prof. Termute, Prof. Baik, di sini ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini disampaikan bahwa moderasi beragama itu adalah atau umat yang moderat itu adalah praktek beragama yang tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau tadi saya katakan beragama itu harus fanatik, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah fanatik yang tidak berlebih-lebihan atau fanatisme buta. Jadi apa saja yang buta ya itu pasti tidak bagus. Ya cinta misalnya itu bagus, tapi kalau cinta buta itu nggak bagus. Ya, jadi sesuatu yang berlebih-lebihan itu bukan ciri-ciri orang yang moderat atau umat yang moderat. Ya. Nah di sini juga disampaikan bahwa moderasi itu berasal dari kata moderation atau moderatio, ya yang berarti kesedang-sedangan. Nah, jika disandingkan dengan kata beragama, maka moderasi beragama itu adalah mengurangi atau sikap yang mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman di dalam praktik beragama. Nah, sering kita menyaksikan ya ada olahraga-olahraga yang cenderung masuk dalam kategori olahraga ekstrim. Ya, misalnya terjun ya dari dari tebing ya ke bawah ya ke laut atau ke sungai. Itu kan olahraga ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena bisa mengancam jiwa ya yang bersangkutan. Jadi semua yang ekstrim itu bisa mencederai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini yang dimaksud dengan keekstriman. Jadi kalau ada praktik beragama yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, maka itu termasuk dalam praktik beragama yang ekstrim atau berlebih-lebihan.
ya, atau menghalalkan darah sesama saudara seagama, ya, karena mengklaim lebih suci, ya, lebih Islami misalnya. Nah, itu masuk dalam kategori paham atau praktek beragama yang ekstrim. Baik, berikutnya, Pak. Ya. Slide berikutnya. Apa itu moderat? Ya. Nah, ini saya kira kita skip aja ini. Terus biar agak cepat. Nah, ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa moderasi beragama ini mengacu kepada orangnya, perilaku orangnya, bukan agamanya. Jadi kita tidak berbicara tafsir di sini. Kita tidak berbicara ayat, tapi kita berbicara perilaku dan praktik beragama umat beragama. Ya. Jadi ketika umat beragama itu cenderung beragama jalan tengah, ya, seimbang, adil, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, maka orang itu disebut sebagai orang yang moderat. Dia tidak ekstrim, dia tidak berlebih-lebihan saat menjalani atau mempraktekkan ajaran agamanya. Jadi orangnya, ya, sekali lagi yang kita maksud moderasi beragama ini adalah umatnya atau orangnya, bukan agamanya. Ya, silakan berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh, ya, ini kita bisa diskusikan, ya. Beberapa contoh orang yang beragama secara berlebih-lebihan. Misalnya dia beribadah terus-menerus dari pagi hingga malam. Ya, tidak bekerja, tidak peduli terhadap lingkungannya, mau ada musibah banjir, kebakaran, mau yang kena musibah itu umat Islam atau umat non-Islam, itu dia tidak peduli. Ya, dia hanya peduli pada hubungan kepada Tuhan. Ya, hanya beribadah saja. Ini disebut juga atau masuk dalam kategori beragama secara berlebih-lebihan. Nah, ada juga yang berlebih-lebihan dengan atas nama akal, atas nama kebebasan berpendapat, dia kemudian merendah-rendahkan agama saudara atau orang lain. Ya, melecehkan agama, ya, atau keyakinan orang lain. Sering menghina figur atau tokoh agama yang dihormati, ya, dalam agama orang lain. Sering melecehkan simbol suci yang disucikan, ya, oleh agama tertentu, misalnya kitab suci, ya, Al-Quran, Injil dan sebagainya gitu, ya. Masjid, ya, gereja, rumah ibadah itu dilecehkan, dihina gitu. Sebagai contoh misalnya kemarin, ya, kafe Holy Wings, ya, yang menggunakan nama Muhammad, ya, iklannya tuh bagi yang bernama Muhammad dapat minuman gratis, juga yang bernama Maria itu dapat minuman gratis. Ini kan nama-nama yang sangat disucikan, ya, di dalam agama Islam dan di dalam agama Kristen, ya. Kalau dalam Islam itu Maria itu Maryam, ya, ibunda Nabi Isa misalnya. Nah, ini kan kemudian diidentikan dengan minuman keras. Ini kan dianggap sebagai sebuah penghinaan. Jadi kemarin Gubernur Anies Baswedan itu sudah mencabut izin, ya, operasional dari Holy Wings, ya, sebuah kafe yang menjual minuman-minuman keras gitu. Yang ternyata izin untuk mendirikan kafe atau restoran minuman keras itu ternyata tidak ada juga. Jadi double pelanggaran gitu, ya. Satu, menghina nama tokoh suci yang dipercayai atau dianut di dalam agama Islam maupun agama Kristen. Itu satu contoh berlebih-lebihan di dalam praktik beragama. Nah, tugas dari umat beragama yang moderat adalah tidak terjebak dalam ekstremitas, ya, ekstremisme atau berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Ya, saya kira itu. Slide berikutnya.
Nah, ini ilustrasi. Jadi kita berusaha untuk menjadi yang di tengah ini, ya, yang berwarna biru. Ya, tidak ekstrim kanan, ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu letterlek, jadi dalam memahami agama, ya, tidak terlalu mendewa-dewakan teks-teks agama, ya, tapi selalu melihat konteks, selalu mencoba membaca kitab tafsir, ya, yang lain, tidak hanya mengacu pada satu buku saja, satu kitab saja, atau tidak fanatik pada satu guru saja atau satu kiai saja, tapi dia selalu membuka diri, membuka wawasan untuk menerima pendapat yang lain. Ya, nah, dia selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang ekstrim, ya, yang menimbulkan ketersinggungan orang lain yang mendengarnya. Ya, hate speech, dia selalu menghindari ungkapan-ungkapan yang bernuansa kebencian kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang moderat. Terus selalu terkendali, ya, self control, tidak panasan, tidak reaksionis, tidak emosional gitu ya. Nah, orang yang terkendali dalam sikapnya itu cenderung bertanggung jawab. Ketika dia keliru, ketika dia khilaf, dia minta maaf, ya, kepada orang yang merasa tersinggung karena ucapan dia atau perilaku dia. Itu ciri-ciri orang yang moderat. Dan dia selalu punya pandangan yang mempertimbangkan orang lain gitu ya. Ya, tidak lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Dia selalu bertanya, kalau saya menyatakan ini, saya melakukan ini, apakah ada yang tersinggung atau ada yang merasa keberatan? Itu selalu menjadi pertimbangan dia. Jadi selalu sikapnya itu inklusif, tidak eksklusif. Nah, kalau eksklusif itu dia cenderung mengeksklud, membuat orang lain terpinggirkan. Ya, hanya bergaul pada kelompoknya sendiri, tidak bergaul dengan kelompok lain. Asosial gitu ya. Di komplek dia hanya pulang kerja, masuk rumah, terus besok berangkat kerja lagi. Ya, tidak pernah keluar menyapa tetangga, tidak pernah menghadiri rapat RT, misalnya gotong royong, ya, kerja bakti hari Sabtu Minggu, itu tidak pernah. Ya, itu ciri-ciri orang yang eksklusif ya. Baik. Nah, coba kita lihat slide berikut ya. Ini sampul buku moderasi beragama yang sudah diterbitkan oleh Puslitbang Kementerian Agama 2019. Bagi yang belum memperoleh PDF-nya, ini nanti saya kirimkan ya ke panitia ya untuk bisa dibagikan ke para peserta. Nah, coba kita lihat sampul bukunya. Ini sampul bukunya ini adalah gambar pendulum ya, pendulum jam. Kalau Bapak Ibu lihat di masjid ya atau di rumah ibadah atau di gedung-gedung besar, itu biasanya ada jam dinding yang pendulumnya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah ilustrasi umat beragama kita di dalam mempraktekkan agamanya. Itu selalu cenderung ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu selalu kadang mendewa-dewakan perintah-perintah teks ya, kitab sucinya gitu ya, tanpa memikirkan konteksnya, tanpa memikirkan lingkungannya, ya, sosial budayanya dan sebagainya. Juga orang beragama atau umat beragama cenderung terlalu ke kiri, ya, terlalu mengandalkan konteks, terlalu liberal, ya, terlalu kontekstual, terlalu mengandalkan akal. Nah, jadi selalu memang ke kanan dan ke kiri. Itu sikap beragama yang lazim kita temui di masyarakat. Nah, yang kita inginkan dari moderasi beragama ini adalah ke tengah. Bagaimana kecenderungan ke kanan dan ke kiri itu supaya bisa istiqomah, bisa konsisten berada di tengah. Selalu berkecenderungan ke tengah. Nah, itu. Ya, itu yang diinginkan dalam konsep moderasi beragama. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa tujuan kenapa
moderasi beragama ini perlu dituliskan. Karena banyak sekali konsep-konsep yang kita temukan di masyarakat tentang apa itu moderasi beragama. Termasuk di dalamnya ya banyak miskonsepsi dan banyak misunderstanding, ya kesalahpahaman tentang moderasi beragama. Nah, itu yang saya sebutkan di awal. Jadi buku ini bisa kita katakan sebagai panduan, sebagai guidance, ya, untuk bagaimana kita memahami secara benar, secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Nah, yang pertama itu buku ini berfungsi untuk mengajarkan sikap moderasi, sikap beragama yang moderat atau seimbang. Kemudian mengajarkan juga tentang bagaimana meneguhkan komitmen kebangsaan terhadap NKRI. Ya. Ketiga, bagaimana agar supaya umat beragama itu menerima Pancasila sebagai dasar negara. Karena banyak atau masih banyak kelompok-kelompok di masyarakat kita yang masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kelompok-kelompok radikal, ya jihadis, HTI misalnya yang sudah dibubarkan itu ingin dan masih ingin mengganti Pancasila karena dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip negara Islam atau khilafah yang diyakininya gitu. Jadi masih perlu ya. Jadi buku ini penting untuk bagaimana mengajarkan masyarakat kita tentang pentingnya menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah tujuannya bagaimana supaya umat beragama itu lebih kuat penerimaannya terhadap keragaman, ya, atau perbedaan, atau kemajemukan, atau kebinekaan. Ya. Nah, karena masih banyak yang masih merasa tidak terbiasa dengan perbedaan. Selalu ada keinginan supaya umat beragama itu satu saja deh, ya, menjadi Muslim aja deh semuanya supaya bisa lebih aman. Ya, ada juga yang kepingin supaya umat beragama itu satu saja deh, agamanya Kristen aja deh semuanya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengislamkan, ya berlomba-lomba untuk mengkristenkan, ya menjadikan sama keyakinannya dengan harapan supaya mereka sama dan mereka bisa lebih kuat, ya, dan mereka tidak mau bercapek-capek gitu ya untuk toleransi ya terhadap mereka yang berbeda. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk menganggap perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai sebuah musibah ya atau sesuatu yang dianggap aib dan sebagainya. Nah, ini yang harus diajarkan bahwa kita ini hidup di negara Indonesia yang memang beragam, ya ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak ras, ya dan itu adalah sesuatu yang given, ya, sesuatu yang sunnatullah, sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya dalam banyak ayat sudah dijelaskan bagaimana Allah itu sengaja menciptakan kita bermacam-macam ya, laki dan perempuan, bersuku bangsa. Tujuannya apa? Ya, lita'arafu, ya supaya kita ini saling mengenal. Ya. Nah, yang terakhir bagaimana supaya pandangan kita terhadap tradisi keagamaan itu atau budaya lokal itu sebagai sesuatu yang perlu dilestarikan. Ya, jangan menjadi menjadikan tradisi keagamaan itu sebagai sesuatu yang harus dihapus ya, sesuatu yang harus ditinggalkan gitu ya. Ya, padahal itu adalah karakter bangsa kita. Ya, masyarakat yang tidak punya budaya, tidak punya masa lalu, bisa dipastikan adalah masyarakat yang tidak memiliki masa depan. Ya, bangsa-bangsa maju itu bisa mencapai kejayaannya sekarang karena mereka menghargai tradisi masa lalu mereka. Ya, coba kalau ada kesempatan ke Eropa misalnya, ke Australia, itu selalu ada tentang sejarah peradaban mereka ya. Itu bisa dibuktikan dengan adanya museum ya yang menceritakan bagaimana jejak-jejak sejarah mereka ya dari pertama mereka berdiri sebagai bangsa, sebagai negara sampai saat ini. Ada beberapa patung ya, statu gitu ya yang
menunjukkan tokoh-tokoh pendiri bangsa mereka. Nah, itu penting ya untuk dilestarikan. Nah, kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno ya, beliau pernah bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Nah, ya, di dalam sejarah itu ya termasuk tradisi dan budaya lokal gitu. Nah, jadi ini beberapa tujuan ya kenapa kemudian buku moderasi beragama ini penting untuk diluncurkan. Nah, coba kita lihat indikatornya ya. Ini kebetulan kami di Litbang itu perlu untuk membuktikan atau menegaskan bahwa moderasi beragama ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi perlu ada indikator-indikator yang bisa menunjukkan ya to identify ya apakah moderasi beragama ini sudah menemui sudah mencapai sasaran yang memang ingin dicapai ya. Nah, apa saja indikatornya itu? Pertama adalah penghargaan terhadap budaya atau kearifan lokal ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian anti kekerasan. Jadi orang yang moderat itu ya orang yang tidak suka dengan kekerasan gitu ya. Selalu mengedepankan perdamaian. Selalu menghindarkan diri pada konflik ya. Selalu berdialog. Ini indikator yang kedua. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi ini akar katanya adalah tolerir. Ya, dia menghargai keyakinan orang lain bukan karena dia menerima keyakinan itu atau memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan yang berbeda itu. Ya, tapi dia tetap pada keyakinannya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan dia menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Nah, itu namanya toleransi. Meskipun dia punya kekuasaan untuk melarang orang lain atau kelompok lain yang berbeda keyakinan, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukan itu. Itu namanya toleransi. Ini juga perlu kita ukur ya. Sejauh mana umat beragama sudah memiliki sikap toleransi. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah komitmen kebangsaan. Ya, jadi sejauh mana umat beragama itu sudah tidak lagi mempertanyakan, ya no question, ya no doubt, tidak lagi memiliki keraguan terhadap nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu keyakinan bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari konstitusi kita, ya. Kemudian kemajemukan bahwa kita ini adalah bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk. Ya, kemudian NKRI, ya bahwa kita ini adalah negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu yang menjadi indikator ya. Dan alhamdulillah sejak 2020 kita sudah memasukkan keempat indikator ini di dalam indeks kerukunan umat beragama yang setiap tahun oleh Litbang itu di launching dan menjadi rujukan nasional ya. Ini sebuah kebanggaan karena bukan hanya menjadi indeks kinerja utama Menteri Agama tapi juga menjadi indeks nasional. Jadi Bappenas, kementerian-kementerian yang lain ya kepala-kepala daerah itu merujuk ke indeks ini untuk mengukur sejauh mana tingkat kerukunan di wilayah masing-masing. Berikutnya. Nah, ini saya mengulang lagi nih, ini toleransi. Ini saya penting untuk meng-highlight ya indikator toleransi ini di dalam moderasi beragama. Karena ini yang paling dinamis. Ya, jadi keempat indikator yang lain tuh biasanya sama ya, statis gitu ya. Turunnya dan naiknya itu nggak terlalu signifikan. Tapi toleransi ini sangat dinamis. Ya bisa berada pada angka yang sangat bagus, tapi bisa juga berada di angka yang paling rendah. Jadi perlu ini saya kira ditekankan ya, dan perlu perhatian yang lebih besar porsinya dibanding indikator yang lain. Karena ini yang paling sulit. Oleh karena itu saya kira Bapak Ibu ini yang ikut diklat itu kalau bisa ya sebagai penggerak moderasi beragama untuk lebih memperhatikan bagaimana bisa mempraktekkan dan mengajarkan toleransi ini kepada sebanyak mungkin teman, sebanyak mungkin kerabat dan saudara ya.
Nah, ini ada dua ya, ada dua prinsip utama di dalam toleransi itu. Yang pertama, kesengajaan, intention. Jadi harus diniatkan memang untuk bertoleransi gitu ya. Tidak boleh ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu kata orang Jawa itu tiba-tiba gitu ya. Dadakan gitu. Enggak. Jadi harus diniatkan. Saya dengan sengaja kalau apa ya, ingin memulai sholat misalnya ya, nawaitu ya, itu kan disebut di awal gitu. Ya, jadi harus sengaja, tidak boleh tidak sadar gitu ya, untuk berperilaku toleransi. Yang kedua, prinsip utamanya itu adalah tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu ini artinya harus aktif, ya, tidak pasif. Ya. Aktif itu artinya Anda tidak hanya tahu kalau ada yang berbeda, tapi Anda membuktikannya dalam perilaku dengan tidak mengganggu. Ya, jadi banyak orang yang mengaku kami ini toleran, tapi dia melarang orang lain untuk beribadah, mengusir orang lain yang berbeda keyakinan karena dianggapnya sesat, dianggapnya kelompok sempalan gitu ya. Jadi harus diganggu. Bahkan tidak hanya diganggu, tapi diusir. Ya, kemudian rumah mereka dibakar, rumah ibadah mereka dibakar dan sebagainya. Itu kan tidak apa ya? Tidak toleran ya, tidak menahan diri untuk tidak mengganggu. Jadi dua hal ini, dua elemen ini sama pentingnya. Tidak boleh satu saja, tapi harus berjalan seiring. Harus dalam satu tarikan nafas ya. Tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Nah ini, jadi moderasi beragama itu adalah prosesnya, sementara hasilnya itu adalah toleransi. Jadi orang yang tidak memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang moderat, itu dipastikan perilakunya, tindakannya itu tidak toleran. Ya. Jadi moderasi beragama ini hulunya, ya, akarnya, sumbernya. Ini ada dalam pikiran. Nah, sementara hilirnya, ya, buktinya itu ada di perilaku toleran dia gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu ya saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Jadi toleransi itu bukan lagi dalam pikiran, tapi dia sudah merupakan sebuah tindakan. Ya. Baik, berikutnya. Nah ini, tadi saya sampaikan ini konsep moderasi beragama ini dari mana, konsep toleransi ini dari mana. Kita sudah punya peraturan ya, itu tertulis di dalam peraturan bersama Menteri PBM atau Perber, ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 ya, atau nomor 8 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa kerukunan itu adalah saling pengertian, ya, saling menghormati dan menghargai, kemudian kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan juga kerjasama, ya, kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kerukunan itu bukan hanya mereka taat beragama, tapi juga mau nggak mereka bekerja sama dengan warga lain, tetangga lain yang tidak seagama. Ya, mau nggak mereka kerja bakti misalnya, atau urunan, memberikan santunan misalnya kepada mereka yang berbeda, ya, keyakinan atau agama. Di dalam berbangsa dan bernegara, ketika atasan dia agamanya berbeda dengan dia, apakah dia taat ya atau mengikuti perintahnya atau membangkang misalnya. Nah, itu bisa kita lihat ya dalam praktek kehidupan bermasyarakat mereka gitu. Nah ini beberapa indikator yang tadi saya sampaikan ya, yang kita tuliskan di dalam penyusunan indeks kerukunan umat beragama. Jadi ini produk Litbang yang setiap tahun kita hasilkan. Dan tadi beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden ya. Nah ini, ya, memperlakukan sama orang lain yang berbeda, tidak membeda-bedakan, apakah dia sebagai guru ketika memperlakukan anak didiknya, apakah berbeda karena
beda agama atau sama gitu. Ya. Tidak mencela fisik karena beda suku dan ras, karena beda warna kulit misalnya. Terus dia cenderung melakukan kegiatan sosial lintas suku dan agama. Nah, kemudian membiarkan tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah, menjalin silaturahmi, saling mengunjungi, berkomunikasi meskipun beda suku, beda agama, beda ras. Nah, terus memberi ruang pada pemeluk agama lain untuk melaksanakan praktek keagamaannya gitu. Nah, ini para penyuluh ya, ini harus paham ada berapa agama yang ada di lingkungannya, terus harus tahu beda antara berbagai aliran. Soalnya ada banyak kasus seorang ustadz itu tidak bisa membedakan, ya ada tokoh agama yang kebetulan ada di FKUB, itu yang tidak tahu bedanya mana Kristen, mana Katolik, mana gereja Katolik, mana gereja Protestan. Mana rumah ibadah umat Hindu, mana rumah ibadah umat Buddha. Itu nggak tahu. Mana rumah ibadah Konghucu, mana rumah ibadah Buddha, itu nggak tahu. Itu karena tidak berusaha untuk mengenali ya perbedaan-perbedaan itu. Nah ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi intinya yang dimaksud dalam moderasi beragama ini adalah penghindaran keekstriman. Ya, kita tidak menggunakan kata radikalisme, ya, tapi ekstremisme. Karena radikalisme itu ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Tapi kalau ekstremisme itu selalu negatif, ya, karena selalu menyalahi hal-hal yang alamiah, ya, hal-hal yang lumrah, yang biasa, hal-hal yang selalu menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini beberapa tantangan ya dalam melaksanakan atau menerapkan moderasi beragama. Ini kita tidak pakai kata radikalisme ya, karena ini cenderung positif. Ini misalnya ada sebuah rubrik ya di Kompas 2018, judulnya itu radikalisasi Pancasila penting dilakukan. Nah, ini kalau kita pakai istilah negatif dari radikalisme ini kan berarti nadanya negatif ini. Padahal maksudnya ini bagus, bahwa Pancasila itu perlu kembali ke akar dasarnya gitu ya. Karena sekarang banyak distorsi, banyak salah memahami apa itu Pancasila. Artinya radikalisasi di sini itu positif, bermakna positif. Ya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang radikal itu memiliki 3 pengertian. Ya, salah satunya itu tadi yang positif. Nah, salah satu yang positif itu adalah radikal itu ya adalah maju dalam berpikir. Ya. Nah, di slide berikutnya saya jelaskan bahwa memang yang paling pas ya atau yang paling tepat kita gunakan ya frasa untuk beragama secara berlebih-lebihan atau fanatisme yang berlebih-lebihan, yaitu ya ekstremisme atau sektarianisme. Oh, dia sektarian di dalam memahami agama. Oh, maksudnya itu dia berlebih-lebihan di dalam memahami dan mempraktekkan agama. Nah, ada 2 model ekstremisme. Yang pertama itu tasaddud. Ini kita cenderung samakan dengan istilah fundamentalisme. Ya. Kemudian yang lain adalah tasahuli. Tasahuli itu liberal, itu ekstrem kiri. Jadi yang kita hindari dalam moderasi beragama ini adalah ekstrem kanan yang disebut juga dengan tasaddudi dan ekstrem kiri atau tasahuli, liberal. Jadi beragama secara moderat itu adalah tidak fundamentalis dan tidak liberalis. Ya. Nah ini didukung oleh beberapa penelitian misalnya dari Miguel bahwa seorang yang fanatik terhadap agamanya itu tidak sepatutnya disebut radikal karena radikal itu mengandung makna maju dalam berpikir. Jadi yang perlu kita sepakati ketika menemukan orang-orang yang memiliki paham dan praktik beragama yang berlebih-lebihan itu adalah ekstrim, ya, ekstremisme keagamaan atau al-gulu ya dalam istilah agama.
konservatif, ya tekstualis. Kita sebutnya itu ekstrem kanan, ya. Nah, ekstrem yang lain, ekstrem kiri, itu disebut dengan kelompok liberal, sekular, sekularis, marxisme, terlalu mendewa-dewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks kitab suci. Jadi supaya gampang diingat, ya moderasi beragama itu ya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, atau disingkat tidak eka dan tidak eki. Ya, biar lebih mudah ya menghafalnya ya. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, tidak eka dan tidak eki. Ya. Ini maaf ya kalau ada yang namanya eka ya di sini. Ya, slide berikutnya ini ini di skip aja nih mungkin. Ya, saya kira sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam materi ini. Saya kembalikan kepada Ibu Sukma ya sebagai moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya. Mohon izin Prof, kita ada waktu enggak untuk berdialog atau diskusi? Ya, silakan. Oke, baik Bapak Ibu peserta pelatihan moderasi beragama, kita diberikan waktu untuk berdialog, berdiskusi dengan Bapak Prof, Bapak narasumber. Saya persilakan Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, 2 atau 3 orang, silakan. Boleh maju ya Pak, maju ke depan, terus pakai mikrofon, sebut nama dan unit kerjanya, jabatannya apa? Sudah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudin dari Penghulu. Diberi tugas tambahan oleh pimpinan sebagai Kepala KUA di Kecamatan Penghulu. Apa yang telah dipaparkan Pak Prof terkait atau tentang moderasi beragama, alhamdulillah bagi saya satu pencerahan yang memang mesti untuk kita di insan Kementerian Agama khususnya perlu memahami secara substantif. Tapi dalam pemikiran saya, jika sekiranya, ya ini yang saya ingin pertanyakan, jika sekiranya dengan alasan moderasi beragama, Keluar. Keluar. ya, Keluar kita. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut. lanjut, Iya. ya, ini dalam katakanlah misalnya pembangunan rumah ibadah di satu tempat yang benturan dengan SK 3 Menteri, tapi dengan alasan moderasi beragama, itulah yang ya Pak, ya itu yang bisa menjadi pemicu lahirnya perselisihan atau bahkan sampai bentrokan. Itu banyak kenyataan-kenyataan di masyarakat yang kita temukan, memaksakan bahwa dengan kami ini berhak beribadah di tanah, di lokasi ini, tapi di satu sisi ada aturan-aturan yang dilanggar. Nah, bagaimana yang seperti itu? Kedua, apakah sudah kita pikirkan bagi, ya tentu katakanlah seperti kami ini minta pencerahan yang dilatih untuk menjadi penggerak penguatan moderasi agama ke depan. Tahun depan itu adalah tahun politik. Kita semua tahu, tentu tidak kita semua tahu bahwa ketika terjadi pemilihan baik legislatif, presiden, kepala daerah dan sebagainya, bahkan di kepala desa, itu banyak kasus-kasus berujung pada peruntuhan secara besar-besaran. Ini yang bisa mengkoyak-koyak nilai-nilai moderasi keagamaan, sekaligus tatanan kultural yang sudah terbangun, tapi begitu tiba masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislasi, tiba-tiba seperti
angin puting beliung, mempoyak-poyak, memperanda nilai atau sistem yang sudah kita tanam. Bagaimana kira-kira menghadapi ke depan itu dengan moderasi agama? Atau seperti apa bekal kami menghadapi seperti itu? Karena masyarakat sangat beringas ketika mereka, apalagi kalau misalnya dibumbu-bumbui, bahkan diberikan sesuatu, lalu kemudian seperti tadi istilahnya Prof, cinta buta, cinta itu bagus, tapi ketika masuk butanya itu ya bisa tai kucing bocok lah. Ini perlu diwanti-wanti ke depan ini, Prof. Bagaimana apakah moderasi agama yang kita harapkan untuk diterap, tapi tiba-tiba begitu misalnya tiba tahun 2024 ya atau 2023 satu tahun yang akan datang ini tahun kampanye. Ya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu pasti sudah terkoyak-koyak lagi nilai-nilai. Dan menu yang paling menarik disajikan kepada masyarakat adalah agama. Menu yang paling menarik disajikan kepada masyarakat untuk menarik minatnya itu misalnya untuk membuat mereka bertentangan adalah agama, kultural, etnis, dan ya hal-hal seperti itu yang sangat bertentangan dengan keinginan kita sebagai penggerak moderasi agama. Saya kira untuk sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifudin. Baik, lanjut Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk penanya kedua. Ada? Silakan Bapak Ibu. Cukup satu, Bu. Oke. Masih ada? Cukup Satu dulu ya. Ya, untuk sesi pertama, baik saya persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Prof. Adlin Sila. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Sarifudin, Kepala KUA Kecamatan Tompok Bulu. Ya, makasih. Makasih Pak Sarifudin, pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama, itu tadi saya sampaikan bahwa ada 4 indikator moderasi beragama. Jadi selain toleran, ya kita mentoleransi orang lain yang berbeda agama untuk beribadah ya di lingkungan kita, termasuk membangun rumah ibadah ya di lingkungan kita yang berbeda dengan rumah ibadah yang kita tempati beribadah misalnya. Ya ada yang ingin membangun gereja misalnya, sementara di situ sudah ada masjid misalnya. Nah, ketika kita menemukan ada aturan yang dilanggar, nah, maka apa ciri-ciri dari sikap-sikap moderat? Dialog kan, tadi berdialog, kemudian menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Ada banyak contoh di masyarakat kita ketika mereka menemukan ada penyimpangan di dalam perizinan misalnya ya untuk pendirian rumah ibadah gereja misalnya, maka yang dilakukan adalah main hakim sendiri ya, gereja yang sudah dibangun kemudian dibakar atau disegel dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang saya kira menjadi contoh tindakan-tindakan yang tidak moderat. Jadi selain toleran, juga anti kekerasan. Ya, anti kekerasan. Yang lain adalah komitmen kebangsaan. Ada hukum, ya. Kita ini negara hukum. Jika ada pelanggaran, ya dilaporkan ke pihak keamanan. Gitu. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Apalagi memprovokasi masyarakat untuk sama-sama membongkar atau membakar ya, rumah ibadah orang lain, ya tadi misalnya gereja yang menurut kita ada penyimpangan misalnya di situ. Ya, dan ini tidak hanya berlaku untuk gereja ya. Ada kasus misalnya sebuah masjid ya dibakar ya di Tolikara misalnya di Papua, ada juga masjid yang dibakar misalnya di Manado misalnya. Itu juga sama. Ya, sama kasusnya. Ya, itu juga adalah contoh-contoh tindakan-tindakan yang tidak moderat. Ya, jadi harus itu tadi. Jadi harus dalam satu nafas, Pak, di dalam menerapkan moderasi beragama. Yang kedua, pihak yang lain yang kita anggap melakukan penyimpangan itu juga sama. Jadi mereka juga harus mengajarkan umatnya atau kelompoknya untuk
bersama-sama bersikap moderat. Jadi kerukunan seperti yang dituangkan atau kita bisa baca di dalam PBM 2006 itu adalah adanya dua pihak yang saling pengertian, yang saling memahami satu sama lain. Jadi tidak bisa satu pihak aja. Jadi rukun itu ibarat tarian tango ya. Ini tarian khas dari Argentina ya. It takes two to tango, itu istilahnya itu. Jadi harus ada dua orang yang berpasangan untuk bisa menari tango. Nah sama, untuk bisa menciptakan kerukunan umat beragama, maka dibutuhkan dua pihak. Ya, apakah itu mayoritas dan minoritas, apakah itu Muslim atau Kristen atau sebaliknya Kristen Muslim atau Muslim dengan Hindu, Hindu dengan Muslim, Buddha dengan Hindu atau Buddha dengan Muslim. Jadi dua-duanya harus saling, ya harus saling pengertian, saling memahami. Itulah yang kemudian bisa mewujudkan kerukunan. Ya. Dan ini masih berproses Bapak ya. Jadi dan seperti yang saya tadi sampaikan ya di sampul buku Moderasi Beragama bahwa itu sangat dinamis Pak. Jadi belum tentu tahun ini rukun ya. Kemudian tahun depan itu kita jamin akan rukun. Ya. Dan ini terkait dengan pertanyaan kedua ya. Bagaimana faktor-faktor non agama itu sangat bisa menjadi penyebab ya kerukunan antar umat beragama. Bapak singgung tadi tentang tahun politik ya pada 2023 dan 2024. Kalau memang umat beragama kita tidak bisa berkomitmen untuk bisa menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, maka kasus yang Bapak tadi sebutkan ya, kasus Pilkada 2017, ya kasus Pilpres 2019 yang kemudian menciptakan segregasi ya, polarisasi di masyarakat kita antara 01, 02, antara pendukung Anies, pendukung Pak Ahok ya. Itu akan terjadi lagi Pak nanti di 2024 nanti. Ya, jadi mari kita bersama-sama ya bukan hanya umat Islam tapi umat yang lain juga ya, umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu untuk sama-sama menjalankan ya prinsip-prinsip moderasi beragama ini. Karena itu tadi kuncinya tidak akan terjadi, tidak akan tercipta yang namanya kerukunan umat beragama kalau hanya satu pihak saja ya yang toleran atau rukun. Saya kira itu Pak ya. Dan mohon maaf ya Ibu Sukma, mungkin itu pertanyaan terakhir ya yang bisa saya jawab ya karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Takutnya nanti ada perilaku ekstrim Bu kalau kita lanjutkan ini ya. Ya, dan saya terima kasih atas waktunya. Saya kirim salam untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi pada waktu dan kesempatan yang sama. Sekira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Bapak Prof. Adlinsila. Saya ucapkan terima kasih dan mewakili panitia dan seluruh peserta di Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Bapak, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kesempatan dari Bapak sumber untuk mengisi materi ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Prof diberikan kesehatan, keselamatan, dan selamat dalam perjalanan sampai dengan tiba di tempat tujuan. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sekian. Terima kasih Bu, izin live ya. Iya, terima kasih Pak. Sekian untuk sesi kita, materi Pokja pada sore hari ini. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Makassar di latar